Hai guys, kembali lagi bersama gue Wawan. Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Isekai Chill episode 9. Cerita pun berlanjut dengan Yuya, Lexia, dan Luna. Tapi Luna sedang berbaring di tempat tidur karena dia sakit dan belum bangun. Kemudian Lexia pun memberitahu Yuya bahwa dia memiliki gambaran umum tentang hubungannya dengan Luna. Tapi yang lebih penting dia bertanya kepadanya tentang sihir yang digunakan. Tadi, mereka pun tiba-tiba pindah ke daerah tergelap di rumah tersebut. Dalam sekejap Yuya menjelaskan bahwa dia mencoba membuat sihir teleport instan, yang membuat marah Lexia karena sepertinya dia tahu bahwa teleport itu hanya ditemukan dalam dongeng fiksi dan belum dikonfirmasi. Di tempat lain, jika ditemukan bahwa seseorang dapat menggunakan sihir itu, dan itu pun akan membalikkan masyarakat dan menyebabkan perang. Jadi dia pun memintanya untuk berjanji kepadanya bahwa dia tidak akan menggunakannya di depan orang lain. Tanpa berpikir, Yuya pun menyetujui permintaannya. Lalu Lexia pun bertanya tentang Luna. Berapa lama dia akan tetap tertidur saat itu? Luna pun membuka matanya dan meskipun Yuya menyadarinya beberapa saat lalu, dia pun berpura-pura tidak memperhatikan apa-apa dan merawatnya. Setelah Luna bangun dari tidurnya, Lexia pun bertanya tentang dirinya yang dia inginkan untuk mengetahui lebih banyak tentang Luna. Tapi Luna merasa itu sama sekali tidak penting. Dia pun mengatakan kepadanya bahwa sangat konyol dan mereka pun harus segera membunuhnya. Dia juga meminta Luna untuk memperkenalkan dirinya karena dia ingin tahu mengapa dia melakukan hal seperti itu. Dia pun menjawab dengan kesedihan yang mendalam, yang menyatakan bahwa ceritanya bukanlah salah satu minat yang menawan. Dia adalah seorang yatim yang bertahan hidup dengan mengais-ngais sampah, runtah, dan apapun, dan beralih ke kehidupan pencuri. Dia terus-menerus dikejar oleh banyak orang dan setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Namun hidupnya berubah ketika seseorang membawanya dalam sesuatu. Orang ini tidak hanya mengajarinya cara membaca dan menulis, tetapi juga keterampilan lain, yang sebagian besar keterampilan tersebut terkait dengan seni pembunuhan. Dan mentornya adalah seorang profesional, berpengalaman di bidang itu. Maka dari itu Lexia pun bertanya kepada Luna, apakah mentornya memiliki Shadow Guild? Luna mengungkapkan bahwa mereka adalah bagian dari organisasi terlarang, yang melakukan segala macam kejahatan termasuk pencurian, penipuan, perdagangan narkoboy, dan pembunuhan, yang meniru mentor Luna, yang juga menghubungkan dirinya dengan Dark Guild. Dia pun melakukan banyak pembunuhan yang membuat dirinya terkenal sebagai headhunter yang terampil. Lexia pun terkejut dan kaget setengah modal mengetahui status Luna sebagai headhunter setelah banyak mendengar tentang pembunuh bayaran infamous yang terkenal karena keahlian luar biasa mereka. Tanggapan Yuya menunjukkan bahwa dia telah mengetahuinya sejak awal. Luna pun melanjutkan anggunnya, mengungkapkan bahwa dia pada malam itu memiliki misi khusus untuk membunuh putri pertama kerajaan Archelia. Hasil yang akan mereka saksikan adalah seperti yang diharapkan setelah mereka menyelesaikan ceritanya. Luna memberitahu mereka bahwa mereka perlu melakukan apa yang mereka suka. Karena begitu, dia pun menyerang sang putri. Eksekusinya sendiri dijamin gagal dalam kegelapan. Persekutuan akan mengirim pembunuh untuk membunuhnya dalam hal apapun. Kematiannya tak terelakkan. Yuya pun menyatakan keprihatinannya atas kesejahteraannya, karena mereka telah berlatih bersama untuk waktu singkat, namun menyenangkan, dan dia pun masih menganggapnya sebagai teman. Tapi sudah terlambat bagi Luna untuk mengubahnya. Nasib dan Yuya pun frustasi memintanya untuk tidak mengucapkan kata-kata pedih itu lagi. Namun kematian telah dilemparkan dan masa depannya tidak dapat diubah. Lexia pun bertanya kepada Luna, mengapa dia terus berbicara seolah-olah dia akan mati. Luna pun menjawab bahwa mereka tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Dia dan meyakinkan keselamatannya. Kemudian Lexia pun mengusulkan agar Luna menjadi pelayan dan pengawal pribadinya. Luna pun sangat terkejut dengan saran itu karena dia tidak mengetahuinya. Karena satu-satunya yang dia tahu telah menyerang Lexia adalah dirinya sendiri dan Yuya. Mereka pun bisa menutupinya insiden tanpa masalah. Tambahan,
Jika Luna menjadi pengawal sang putri, bahkan persekutuan gelap akan sulit menghubunginya. Namun Luna masih tidak mengerti apa-apa saat ini. Maka Lexia memberitahunya bahwa dia adalah seorang pembunuh yang terampil. Pada saat itu, Luna pun sangat sensitif tentang hal-hal sepele. Dan Lexia dengan mudah memarahinya dan menyatakan bahwa dia mengizinkan Luna untuk melayaninya. Tapi itu bukanlah tugas yang mudah. Seseorang bagi Luna, yang tangannya ternoda oleh pertumpahan darah yang tidak dapat diperbaiki, tidak pantas berdiri di samping seseorang seperti Lexia. Lexia pun mendekati Luna dan memegang tangannya dan memuji kecantikan mereka. Luna pun bertanya bagaimana dia membuat mereka begitu halus. Dan Lexia pun memberitahunya karena mandi. Luna pun terdiam, sekali lagi ketakutan. Lexia pun menjadi marah karena Yuya karena dia gagal dan berhasil membunuhnya. Luna pun telah menjadi seorang pecundang dalam situasi tersebut. Karena dia kalah, dia pun perlu menenangkan diri dan mematuhi Lexia. Karena dia adalah pengawal pribadinya, Luna tidak mau menyetujui hal tersebut. Sementara itu, kelompok monster mendekat dengan cepat dan mereka tidak dapat melakukan apapun. Mereka harus mundur dengan cepat bagaimanapun keadaannya. Kapten harus berlari untuk memeriksa Putri Lexia. Maka mari kita pun kembali lagi ke Yuya dan para Bondon di mana Lexia meminta Luna untuk menjadi pengawalnya dan memanggilnya dengan nama Luna. Mereka pun setuju dan melanjutkan percakapan tentang mandi. Yuya pun menyebabkan bahwa dia mempercayai Luna karena efeknya yang bertugas atau tidak. Akan tetapi Yuya memiliki alat mandi yang diekstraksi jika seseorang memasuki pemandian itu. Mereka tidak hanya pulih dari kelelahan seperti yang diharapkan, tetapi bahkan sihir yang ditingkatkan. Lexia pun memutuskan menggunakan pemandian itu juga. Kemudian mereka masuk bersama untuk mandi kuku coprakan. Begitu mereka selesai mandi, Yuya bilang bahwa dia akan mulai menyiapkan makan malam. Sekarang pun Lexia memberitahunya bahwa dia menyiapkan makan malam sebagai gantinya. Ternyata dia tahu cara memotong kentang yang mengejutkan Yuya karena dia merasa sulit untuk percaya bahwa Lexia bisa memanfaatkannya dan melakukannya. Tapi dia mencoba melakukan pasangan berkali-kali dan gagal. Dan pada akhirnya Yuya yang berhasil dan mereka pun bersukacita. Pada saat makan di pagi yang isuk itu, Yuya dan para Bondon pergi ke Owen yang sangat gembira. Karena Lexia aman dan Lexia pun mengungkapkan kagetnya bahwa dia tidak ada yang terjadi padanya. Yuya pun memberitahu kepadanya bahwa mereka tiba-tiba terpisah dari Owen. Tapi dia pun mengatakan bahwa Lexia telah menghadapi masa-masa sulit. Owen pun kemudian mengenali Luna dan berbicara kepadanya dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Lexia. Dan dia pun bertanya tentang gadis lain. Lexia pun mengatakan kepadanya bahwa ada pembunuh bayaran yang mencoba membunuhnya dan sekarang menjadi pengawal pribadinya.